Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa bro, jumpa lagi di konten kelas sebelah. Kali ini ada yang beda. Di sini ada beberapa bidadari. Iya, biasanya cowok semua ya. Saya Bro Revi, Bro Jo, Erna, Ani. Kita mau bahas apa? Intro dulu. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang, kebetulan perkenalkan dulu nih, ini semua adalah guru BK ya bro ya. siap. Ini guru BK, termasuk Bro Yo guru BK. Pada kali ini Bro Yo bawa Anak buah. bawa rekan-rekan BK-nya. Nah, apa sih yang ingin dibahas? Kalau kita lihat BK ini menjadi horor bagi anak-anak, bener ya? Anak-anak selalu membayangkan ketika kata BK itu pasti hal yang menakutkan, gitu kan. Nah, kita ingin mengklarifikasi bahwa BK di sini adalah bukan sesuatu tempat yang menakutkan bagi anak-anak, gitu ya. Nah, kita ingin meluruskan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan BK tuh? Siapa yang mau jawab? Acung. Mungkin dari Bro Yo dulu deh. Iya. BK, singkatannya apa sih BK? Bimbingan dan konseling, guidance and counseling ya. Sebenarnya kalau kita bicara BK tuh bicara kehidupan ya, dan kita tidak bisa hampir semua sekolah itu pasti ada BK ya. Ya, Bu Ani, Bu Erna lebih paham ya. Hampir semua sekolah punya BK. BK di sini kedudukannya adalah untuk membantu anak berkembang secara maksimal, secara optimal ya kan. Jadi bukan hanya dari materi pembelajaran atau mungkin dari akademik, tapi juga dari lain psikologis mungkin ya, dari lainnya yang bisa kita gali faktor-faktor agar nanti eksternal. anak bisa berkembang secara maksimal. Dalam arti nanti anak bisa mengambil keputusan sendiri dari setiap permasalahan yang dihadapi, atau tidak sekedar istilahnya, kalau saya mengutip dari kitabnya BK yang pernah saya pelajari dari Romo Winkel, itu tidak sekedar membebek pendapat orang lain. Itu gambaran secara menyeluruh. Mungkin ada ya kitabnya, ada kitab buku primbon gitu kan, kitab yang dicari ya, Gokong. Tubuhnya dan merubah menerjang segala apa yang ada walau hal barat. Atau mungkin dari Bu Erna sama Bu Ani mungkin menambah. Ya, jadi sifatnya kalau BK itu bukan menasehati ya, maksudnya bukan lebih menasehati, tapi justru menanamkan bahwa si anak memahami apa yang sedang dia alami dan mengambil keputusannya sendiri dari apa yang dia alami gitu. Jadi kita tidak mendikte bahwa oh permasalahan kamu tuh ternyata begini, kamu harus begini, tidak gitu. Tapi dia menyadari bahwa oh Bu, ternyata saya tuh punya permasalahan begini dan berarti saya harus begini. Nah, itu yang mesti ditanamkan sama anak seperti itu gitu. Jadi kita tidak kamu harus begini enggak seperti itu gitu. Dan tadi kembali lagi seperti yang Mas Revi bilang bahwa masih banyak, bukan masih bro, banyak bro. Ya. Oh ya bro. Kalau ada yang protes. Mas perasaan mamang bakso kalau Mas kayak tukang bakso ya. Bakso. Nah itu ya gitu. Dan itu bukan terjadi di kalangan anak-anak saja, bahkan ya maaf di sesama rekan-rekan yang gurunya pun juga mereka masih menilai bahwa anak yang bermasalah harus cepat dibawain ke BK gitu. Bahkan itu bahkan dari merekanya sendiri suka menakut-nakuti bahwa awas kalau kamu nakal bawa ke BK nih. Nanti dibawa ke BK, nanti di BK kamu masuk ke dalam catatan hitam BK. Nah, padahal kita perasaan buku nggak hitam ya, gitu kan. Nah itu bahkan kita sampai bilang ya sudah, silakan kalian datang ke ruang BK, atau di ruang BK kita tidak ada kursi listrik yang panas yang mesti bikin mereka kejut-kejut gitu. Dan itu ya kita harus kerja keras untuk untuk meluruskan itu aja. Terus terang sampai detik ini pun masih susah untuk ke arah sana gitu. Tapi kalau di luar sana tuh masih beranggapan bahwa BK itu satu polisi sekolah atau sebagai tukang menghukum, ya kan? Bahkan yang lebih parah neraka jahanam. Iya.
Ya kan, sebagai ban serep. Jadi anak siswa yang bermasalah menjadi takut BK. kalau sudah kadang kita menjadi tameng. Awas kalau kamu seperti yang dikatakan Bu Erna tadi ya. Kalau kamu nakal, kamu ini nanti saya panggilkan atau saya ke guru BK. Jadi kita perlahan tapi nggak ini loh, karena rekan-rekan yang lain pun juga tidak memahami. Padahal kalau Bapak Ibu guru pun yang lain pun pasti pernah mendapat Harusnya. mata kuliah tentang kebekaan Psikologi itu pasti. pendidikan itu kan ada Ya. pelajarannya. Jadi kita BK tempat anak-anak bermasalah itu sebenarnya tidak benar, karena kan BK juga harus membimbing semua anak yang bermasalah dan semua anak yang tidak bermasalah seperti itu. Dari Sus Ani, ya kalau saya sih sebenarnya BK itu intinya sebenarnya fasilitas ya, fasilitas yang harus ada di sekolah ya, tujuannya untuk memberikan bimbingan kepada seluruh siswa-siswi itu. Saya sendiri saya kan ngajar di masuk kelas di kelas 7 ya untuk BK. Itu selalu memberikan di awal masuk itu selalu memberikan gambaran ke anak bahwa BK itu bukan pelajaran, bahwa BK itu bukan tempat untuk menghukum anak-anak yang salah, bukan tempat Orang-orang bermasalah. ya, anak-anak yang bermasalah, intinya itu. Itu di awal selalu ya kelas 7, tapi ya kesananya kembali lagi bagaimana lingkungan gitu kan. Jadi konsep dasarnya sebenarnya berarti pemahaman itu bukan hanya dari anak. ya, Guru harus itu dari- pun sendiri Nah, harus harus memahami didukung konsep dasar gitu. BK itu apa gitu kan. Karena kan kalau kita tadi kan salah satunya mungkin menilai ketika bicara BK itu salah satunya ada tempat yang menakutkan, polisi sekolah, gitu ya. tempat hukuman, Tempat- ada anak nakal, iya. ada anak salah ke BK. Tidak, ada alurnya sebenarnya. Iya. Sebenarnya berarti BK sendiri kan dapat memfasilitasi anak-anak yang tidak bermasalah ya bro ya, Harus. gitu ya. Bisa. Gitu, harusnya. Kasarnya anak hanya cuma sekedar pengen ngebahas novel yang dia baca atau film yang dia tonton pun juga Ya, BK ayo terbuka, gitu harus. kan. Makanya kan kita juga berusaha untuk ngikutin, oh sekarang buku apa nih yang lagi tren di seneng baca anak-anak atau film apa gitu kan. Jadi kira-kira bagaimana nih baiknya untuk merubah mindset anak-anak tentang BK ini adalah tempat yang menakutkan gitu ya? Apa Ya. harus manggil ahli spiritual gitu biar Dan santet oleh suaminya sendiri. Ya kalau dari kita pribadi sih ya itu. Kalau dari kita pribadi sih kita berusaha untuk ya awalnya kita berusaha untuk membuat nyaman dalam ruangan dulu gitu ya, tapi ya sebetulnya senyaman-nyamannya ruang BK ya seperti itu, dan kita nggak pernah ada ya maksudnya nggak pernah ada benda-benda atau bahan-bahan yang memang mereka ini gitu kan, cuman kita berusaha untuk menciptakan dari ruangan dulu lah gimana anak-anak merasa nyaman dulu di ruang BK. Makanya kan kadang-kadang kita pun memberi izin kepada mereka di saat mereka hanya, kalau bahasa orang sih hanya sekedar pengen nyantai gelelengan di ruang BK, kita biarkan gitu kan, kita apa istilahnya memberikan kenyamanan dulu ya, gitu kan. Kadang-kadang mereka untuk baca-baca buku pun ya merasa lebih nyaman Di BK daripada di perpustakaan sendiri gitu kan. Makanya kita juga berusaha untuk yang nyediain buku-buku bacaan di ruang BK. Tapi dulu saya lagi gitu sekolah, kan. perpustakaan tempat yang paling menakutkan. Kenapa? Karena Saya malas baca. Itu berarti dari fakta Gitu. Bahkan mereka istilahnya pada saat istirahat mau makan jajanannya di ruang BK pun kita Iya, ngasih kita kesempatan gitu kan, silakan. tapi gitu. kadang Kita berusaha teman-teman untuk sendiri begitu. juga entah dari anak sendiri keluar dari ruang BK pasti Ditanya. image-nya ditanya pasti. Ngapain kamu habis dari ruang BK? Mending nanyanya ngapain langsung kan? Pak. Diapain? Kasus ya gitu. Nah, Pak. iya, Kasus seperti itu. betul. Kalau nanya ngapain sih bisa jadi nggak masalah. Iya. Tapi kalau udah tanya kasusnya itu udah penilaian berarti kan. Udah langsung kita menjudge ngejudge, gitu. iya kan. Kadang orang tua atau mungkin rekan-rekan guru di luar sana tapi ya langsung mengejas ke anak dari BK ya. Aduh, masalah apa nih? Ini udah. Padahal yang ke BK cuma nitip beli es doang. Iya, Nah, gitu betul. Bukan kasus. Iya. Ya malah kadang-kadang dari orang tuanya sendiri juga udah bilang, awas kamu sekolah yang benar, jangan Jangan sampai sampai. mama dipanggil Nah. sama BK, malu-maluin Waduh. katanya gitu. jangan sampai masuk BK. Sampai masuk BK. Padahal masuk Padahal ruangan tinggal nggak masuk masalah ruangan. ya, tinggal Masalah. masuk aja gitu. Itu deh berarti konsep dasarnya adalah pemahamannya. Pemahaman. Iya kan? Semua, jadi semua. Konten kita kali ini adalah memberikan gambaran bahwa BK itu bukan tempat yang menakutkan. Bahkan bukan BK-nya saja Pak yang Iya. menakutkan, guru BK-nya aja pada ditakutin Pak. Nah, itu. Iya. Bener nggak? Kadang ini ada yang nama-nama kita dijual untuk
untuk menakut-nakuti. Anak. Awas nanti dipanggilin Bu Erna, nanti dipanggilin Bu Ani gitu kan. Anak langsung nurut. Karena apa? Anak-anak pun juga sudah tergiring image-nya bahwa BK menakutkan. Nah ini kadang susah juga kita untuk mengubah pola pikir. Sama aja kayak anak-anak main sore awas nanti diculik setan gitu ya. Iya, karena anak udah tertanam dari orang tuanya sendiri mungkin. Zaman dulu kan istilahnya BP ya kan, BP. Awas jangan masuk BP, nanti kalau anak BP itu pasti bermasalah ini. Dari orang tua diturunkan ke anaknya. Jadi kan yang diubah tuh harusnya 3, anak itu sendiri, bapak ibu guru, orang tua. 3 komponen itu ya. 3 komponen itu harusnya. Ya kadang-kadang dalam alur penyelesaian masalah pun juga ya kita dianggapnya polisi sekolah tadi. Kalau polisi kan sifatnya eksekusi langsung. menginterogasi. Iya. Nah kalau kita justru bukan gitu. Jadi kasarnya ya kalau dibilang misalkan ada si A datang, misalkan taruhlah si anak itu mencuri, itu bukan tugas BK yang kamu nyuri apa itu bukan. Enggak, gitu kan, bukan sebenarnya. seperti itu. Jadi kasarnya kalaupun iya misalkan si anak itu melakukan kesalahan, bukan kita untuk yang menginterogasinya, tapi kita memberikannya bimbingan itu gitu kan. Jadi bukan tugas kita untuk menginterogasi apa yang dia curi, ngambilnya di mana, diumpetin barang curiannya, itu bukan. Berarti gitu. esensinya adalah sebenarnya kalau pembinaan itu semuanya punya kewajiban dari guru. Punya sendiri, kewajiban, karena guru kewajiban. itu juga BK. BK kan Iya gitu kan? ya. Apalagi BK kalau- pertama ya mungkin iya. ya. BK pertama. Guru adalah BK pertama. Wali kelas Pertama, juga ya. wali kelas. Karena semua punya andil untuk membantu, membimbing, mengarahkan anak didik. Ada kala nanti ketika ada masalah anak buat BK-nya gimana sih? Gitu Nah, kan. itu. Nah itu ya perlu dirubah Ya. pola pikir seperti itu. Mungkin konten kita kali ini agak serius bro. Ya. Dibanding konten yang kemarin robot dengan Robot jamur ya. gede. Gitu ya. Karena tamunya serius juga gitu. Kalau tamunya yang bisa Saya dipesan. jadi ke bawah serius. Itu ya. Jadi konsep dasar yang bisa kita ambil pada konten kali ini adalah bahwa satu, BK itu bukan tempat yang menakutkan. Justru di BK lah kita bisa mencurahkan ya emosi kita gitu Bu ya. Kaitan dengan permasalahan juga kita bisa ceritakan. Mungkin hal yang bukan hal yang menyedihkan saja ya Bu ya. Mungkin hal yang menyenangkan pun BK akan terbuka ya untuk mendengarkan kan gitu. Nah, mindset seperti ini yang perlu ditanamkan baik dari teman-teman guru, anak-anak, dan salah satu tadi apa? Orang tua ya gitu ya. Bahwa BK itu adalah bukan tempat yang menakutkan. Termasuk guru BK juga bukan orang yang menakutkan gitu ya. Bahkan ada yang bukan guru BK juga menakutkan gitu ya. Malah lebih mungkin. malah lebih menakutkan gitu. Itu ya. Mungkin di konten kali ini itu saja bro. Ya, karena kalau kita membahas BK itu mengupas cakupannya luas. Ya, Ada berapa bidang BK yang harus Bisa beberapa episode. Iya, bisa beberapa episode. Gitu kan. Mungkin kita bisa buat jilid kedua. Jilid 1, 2 ya nanti jilid Ya, 2. makanya nanti tulis di kolom komen kalau memang kita ingin membahas BK lagi. Mungkin itu saja yang kita bahas. Tetap subscribe, like, komen, dan berikan saran-saran juga kritikan untuk video-video selanjutnya. Saya Bro Revi. Brojo, Erna. Ani. Di konten kelas sebelah pasti selalu akan membahas tentang pembelajaran dan hal-hal seputar pendidikan. Terima kasih. Salam Guru Indonesia. Salam Salam kelas kelas sebelah. sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.